Di video sebelumnya kita telah membahas fitur-fitur unggulan daripada program Chef Kontraktor. Kali ini kita akan lanjut ke fitur unggulan selanjutnya, yaitu di part yang kelima kita akan membahas yang namanya Projected Final Cost atau PFC. Apa itu PFC? Mari kita bahas di video kali ini. PFC atau Projected Final Cost merupakan salah satu fitur unggulan daripada program Chef Kontraktor. PFC ini adalah fitur yang dapat memprediksi biaya proyek sampai akhir proyek. Jadi, walaupun proyek sedang berjalan, fitur ini dapat melakukan prediksi proyek apakah akan mengalami kerugian atau tidak. Nah, kalau untuk bahan itu, dia dapat memprediksi semenjak kita melakukan input PO bahan. Kalau untuk upah, semenjak kita melakukan input SPK, dia dapat memprediksi. Nah, di sini kalau kita lihat secara umum, ada 5 kelompok yang dia bisa prediksi, yaitu dari biaya bahannya, biaya upah, sewa alat, subkon, dan juga overhead. Kalau di sini secara data yang kita lihat, di sini biaya upah membengkak sebesar 130%. Sedangkan untuk biaya bahannya hanya di bawah 100% atau 93,86%. Nah, data ini sewaktu-waktu bisa berubah. Nah, kita bisa lihat ya, kita akan membahas lebih detail untuk PFC dari PFC bahan dulu. Nanti kita akan bahas untuk SPK-nya, yaitu SPK upah, alat subkon, dan overhead. Tapi kali ini kita akan bahas yang bahan dulu. Nah, kita double klik di sini atau bisa kita klik di menu proyek di sini. Di sini ada pilihan PFC bahan, upah, alat subkon, dan overhead. Sama saja. Dan kita akan lihat di sini secara keseluruhan memang untuk bahan ini diprediksi tidak akan melewati biaya RAP bahan yang telah disusun sebelumnya. Jadi untuk konsepnya sendiri sebenarnya informasi keuangan proyek ini kita bisa lihat ya. Data ini akan muncul jika kita awalnya telah membuat RAP. Oke, kalau RAP telah dibuat, selanjutnya kita melakukan PO bahan atau menginput SPK, maka akan muncul data yang namanya PFC ini, Projected Final Cost. Oke, seperti itu. Nah, kita akan bahas di sini, kita akan mencontohkan beberapa data bahan saja. Nah, ini akan kita bahas per data bahannya. Kalau tadi itu secara keseluruhan 90,4% itu merupakan secara keseluruhan yang diakumulasi di sini. Nah, kita akan bahas satu persatu di sini. Nah, kita akan bahas yang namanya semen MU 20 kg. Di sini untuk bahan ini diprediksi akan mengalami pembengkakan biaya sebanyak 12,5% atau sekitar 37 juta daripada yang telah kita susun sebelumnya di RAP itu hanya 33 juta. Nah, kita akan bahas di sini. Untuk data RAP-nya, kita bisa lihat untuk semen 20 kg ini, volume yang ditaruh itu hanya 831, kemudian harga belinya itu ditentukan 40.000, untuk jumlahnya itu ada di 33,2 juta. Oke. Sedangkan pada saat dilakukannya PO, ini sebanyak 600 volumenya, itu dilakukan PO nilainya 45.000, naik 5.000 dari harga yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, kalau kita lihat di bagian bawah ya, di sini ini kan masih di bawah jumlahnya atau hanya 27 juta, sebenarnya kan disusun 33 juta. Tetapi perlu kita ingat bahwa di sini yang di inputkan PO-nya itu baru 600 ya, jadi hanya 600. Kalau nanti dia di PO-kan sebanyak 831, kira-kira dengan harga yang masih tetap sama, ya, jadi kita berbicara di sini jika harganya sama ya. Misalnya di PO selanjutnya harganya tetap 45.000, kecuali nanti dirubah mungkin ke 35.000 atau 38, mungkin dia akan turun untuk persenannya seperti itu. Nah, karena di sini kita akan membahas kira-kira untuk pembelian selanjutnya akan tetap stay di 45.000. Sedangkan ini baru dibeli 600 volumenya. Kalau kira-kira akan dibeli 831, kira-kira ya di sini, atau pastinya, ini bukan kira-kira, pastinya akan mengalami pembengkakan biaya. Nah, jadi
di sini kalau dibeli 831 sesuai dengan volume RAP-nya dengan harga 45.000, total biaya akan dikeluarkan itu sekitar 37,3 juta. 37,4 juta lah dibulatkan. Artinya naik 12% dari 33,240.000. Jadi 33.240.000. Dia naik 12%. Nah, seperti itulah sistem PFC bekerja dari siap kontraktor. Jadi kalau kita lihat ya satu contoh lagi di sini. Nah, kita akan lihat yang gedek bambu ini. Jadi gedek bambu 2 kali 3 meter di sini. Nah, di sini RAP yang disusun 520, kemudian harganya 100.000. Jumlahnya itu sekitar 52 juta kalau dibeli sebanyak 520 biji ini ya, 520 buah. Nah, kita ke bagian kanannya. Ini data yang sudah di PO. Data yang sudah di PO itu baru 173, sebanyak 173 buah dengan harga 80.000 atau turun sekitar 20% dari harga yang kita susun. Oke, yang ditentukan RAP. Maka yang telah dibeli sampai saat ini adalah 13,840.000 rupiah, 13.840.000 rupiah. Nah, kalau kita berbicara ya untuk harga dan volumenya nanti tidak lewat di volume ini, maka program akan memprediksi untuk PFC bahan gedek bambu ini akan menghemat 20% dari anggaran yang kita susun di RAP. Jadi di sini. Nah, karena kalau kita lihat ya secara total, jika nanti akan di-PO-kan sebanyak data volume RAP atau 520 buah, maka kita bisa lihat ya dengan harga 80.000, biaya akan dikeluarkan itu hanya 41,6 juta atau sekitar 80% dari nilai RAP yang kita susun, yaitu di angka 52 juta. Nah, makanya dari itu penting ya untuk kita memperhatikan data RAP dan data PO-nya. Jadi sebaiknya pada saat melakukan input PO untuk harganya kita lihat ya di data RAP. Misalnya kalau harganya 80.000 ya kita cari yang mungkin harganya yang 80 atau di bawahnya. Tapi kalau memang ada yang misalnya ada kenaikan harga, misalnya dari 100.000 ke 115.000 ya memang harus kita input tetap seperti itu. Nah, begitulah sistem projected final cost di program siap kontraktor. Nah, kita akan bahas yang di bagian upahnya. Karena kalau kita lihat data bahan, dia cenderung tidak mengalami kerugian ya. Karena dia 93%. Sekali lagi tadi memang kalau kita lihat ada beberapa data bahan yang biayanya bengkak, tetapi itu mungkin akan ditutupi oleh pembelian bahan yang lainnya. Makanya dia memprediksi ini akan menghemat sebesar 93%. Oke, jadi dia akan hemat kemungkinan sekitar 6% lebih. Jadi seperti itu. Kita akan lanjut ke upah di sini. Nah, untuk PFC upah alat sukuan dan overhead ini sama aja. Jadi kita akan bahas kelompoknya saja, yaitu di upah. Di sini kita klik di sini. Nah, di sini kita akan ambil contoh beberapa data saja. Oke, di sini kita bisa lihat ya, ada beberapa data yang bengkak di sini. Misalnya kita bahas tentang upah harian mandor. Oke, di sini kalau kita lihat ya, di bagian data kiri bagian kirinya, di sini kenapa diprediksi dia akan naik 100% dari harga yang kita tentukan. Karena di sini kalau kita lihat untuk harganya tetap sama 160.000. Tetapi yang kita lihat di sini volumenya naik 100% dari 0,180 ke 0,360. Jadi dia akan memprediksi bahwa nanti untuk biaya upah harian mandornya akan naik sebesar 100%. Nah, kita bahas yang di upah pemasangan batu. Nah, upah pemasangan batu di sini kita bisa lihat ya. Untuk volumenya itu sebanyak 2.585. Sedangkan untuk harganya 50.000 ya. Jumlahnya 129 juta. Sedangkan pada saat dilakukan SPK upahnya, ini volumenya baru 950, tetapi untuk harganya itu hanya 40.000. Totalnya 38 juta
Kira-kira dari program memprediksi bahwa nanti kalau ini tetap terus berlanjut ya untuk pembayarannya 40.000 sampai dengan volumenya 2.585 ini tercapainya volumenya, dia akan memprediksi bahwa biaya upah pemasangan batu itu akan menghemat 20% dari seharusnya Rp129.250.000, kira-kira nanti akan hanya sekitar 103 juta untuk realisasinya di akhir proyek, kira-kira seperti itu. Jadi dia akan memprediksi sampai selesainya proyek kira-kira untuk biayanya akan seperti ini. Oke, kalau terus berlangsung seperti ini, maka bisa dipastikan untuk SPK pemasangan batu ini akan menghemat sekitar 20% dari total biaya yang kita tentukan sebelumnya. Oke, jadi seperti itu. Kalau kita lihat ya, di sini memang untuk SPK pemasangan batu ini dia hanya 80% atau menghemat 20%, tetapi secara total kalau kita lihat total PFC UPA dia naik sekitar 130% karena di sini ada beberapa data yang memang jauh ya naik. Di sini ada yang sampai berapa ratus persen karena ini data contoh, kita mau contohkan ya gitu. Jadi seperti ini kalau kita lihat volumenya cuma 29, sedangkan di sini 222 yang di input walaupun harganya sama. Dia naik sekitar 600%, 650% dari yang kita tentukan awal. Karena ini memang data contoh ya. Oke, nah tapi kira-kira untuk cara kerja Projected Final Cost itu atau PFC itu seperti itu. Jadi dia lebih ke detail bahannya, detail upahnya. Jadi dia bisa lihat per detail, misalnya semennya atau paving blocknya itu bisa kita cek lebih detail lagi. Oke, dan kalau kita mau lihat secara keseluruhan bisa kita lihat di informasi keuangan proyek di sini. Kita bisa lihat ya, kira-kira untuk total PFC ini akan naik 5% dari yang kita tentukan di RAP-nya. Di RAP cuma 98 juta, sedangkan di PFC ini kira-kira nanti kalau keberlangsungan proyek masih tetap sama, pembelian bahannya sama, pembayaran upahnya masih tetap sama sampai proyek selesai, maka kira-kira akan naik sekitar 5,8% dari total RAP. Tetapi di bagian bawah kita bisa lihat tetap masih ada labanya sekitar 18,6 M. Karena memang ini berdasarkan, kalau total PFC berdasarkan presentasinya terhadap RAP. Kalau labanya ini presentasinya berdasarkan kontrak. Jadi seperti itu. Kira-kira itu untuk Projected Final Cost. Nah, kita akan lanjut ke fitur menarik lainnya di program Shop Kontraktor. Makanya jangan lupa like, komen, dan subscribe juga agar nanti tidak ketinggalan informasi ketika kami melakukan input atau upload video terbaru. Terima kasih.